Saudara sekalian, luka hati itu hal yang wajar, karena kita memang punya hati, di dalamnya ada perasaan sehingga bisa luka. Tetapi luka hati ini, ya namanya saja luka hati ini nggak boleh dibiarkan. Namanya saja luka berarti harus disembuhkan, harus dipulihkan. Soalnya kalau luka hati nggak disembuhkan, atau hati yang luka, mungkin luka hati karena perkataan orang lain, tindakan orang lain yang mungkin menyakiti kita, atau bisa saja karena kita salah memahami perkataan orang lain, salah memahami tindakan orang lain. Karena salah paham kita sendiri, akhirnya kita menjadi luka hati, menjadi marah. Luka hati kalau dibiarkan, ini akan menjadi dendam, menjadi hati kita menjadi pahit, atau dipenuhi dengan akar kepahitan. Nah, kalau sudah akar kepahitan ini betul-betul harus disembuhkan. Kenapa kok luka hati, apalagi sampai kepahitan, itu harus disembuhkan? Yang pertama, jelas membuat hidup kita itu jauh dari yang namanya damai sejahtera. Hidup kita jauh dari yang namanya sukacita kalau kita luka hati. Kalau kita mau makan, ingat dia, jadi makan gak enak. Mau tidur, ingat dia. Yang melukai kita, tidur jadi gak nyenyak. Kita mau beraktivitas, ingat dia, aduh. Sehingga sukacita, damai sejahtera menjadi hilang dari kehidupan kita. Itulah alasan pertama kenapa kok luka hati, apalagi kepahitan, harus dipulihkan. Karena itu akan menghilangkan sukacita dan damai di dalam hati kita sendiri. Yang kedua, luka hati apalagi menjadi kepahitan, itu membuat hidup kita itu tidak maksimal. Di dalam kita mengerjakan pekerjaan kita, di dalam kita melakukan tugas tanggung jawab kita, menjadi tidak maksimal. Saudara yang bekerja di kantor, kalau masih luka hati, saudara menjadi tidak fokus dengan pekerjaan itu. Karena hatinya, pikirannya terpecah dengan pekerjaan itu, sama dengan orang yang mungkin melukai kita. Sehingga kita tidak fokus dengan pekerjaan itu, sehingga hasilnya pun menjadi tidak maksimal untuk segala yang kita kerjakan. Mungkin bisnis, ya, mungkin bekerja dalam bidang apa saja, kalau kita masih menyimpan luka hati, pahit hati, maka pekerjaan kita, usaha kita menjadi tidak maksimal. Yang ketiga, bahwa luka hati, dendam, amarah, itu bisa menutup pintu rezeki, bisa menutup pintu berkat dari Tuhan. Kalau kita luka hati, kalau kita marah, itu tandanya hidup kita dipenuhi dengan dendam. Marah itu manusiawi, kalau kita disakiti, kita disinggung, marah itu wajar. Tapi kalau amarah sampai disimpan, kemudian menjadi dendam kesumat, ini bahaya. Ada kebenaran yang mengatakan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kita boleh marah, tapi jangan disimpan sampai berhari-hari. Sampai matahari terbit, terbenam, kita masih menyimpan luka hati. Ingat, itu akan menutup pintu rezeki yang dari Tuhan. Berarti kita belum mengampuni orang lain. Berarti ada salah dan dosa dalam hidup kita. Padahal sebenarnya kita juga banyak salah dan dosa di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan. Nah, sementara ada orang yang kita anggap bersalah, kita terus luka, kita terus sakit hati, kita terus dendam. Ingat, itu menutup pintu rizki, menutup pintu berkat yang Tuhan mau sediakan buat kita. Dan yang keempat, luka hati, ya, itu tandanya kita belum memberi maaf, belum memberi ampun kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan ini punya dampak, maka Tuhan pun tidak bisa mengampuni kita. Tuhan tidak bisa memaafkan kita.
kita bisa dimaafkan, diampuni sama Tuhan. Ada syaratnya. Kalau kita juga bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Coba kita renungkan hidup kita. Kalau kita melihat salah dan dosa kita, waduh luar biasa. Tak terhingga, tak terbatas dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan kasih syarat, kalau kita mau diampuni sama Tuhan, syaratnya adalah kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Maka maaf kita, ampunan kita kepada Tuhan pun akan Tuhan sucikan, akan Tuhan ampuni, akan Tuhan kuduskan hidup kita. Jadi 4 hal itu, kenapa kok luka hati, dendam itu harus diselesaikan. Karena luka hati tidak membawa atau menghilangkan sukacita dalam hidup kita. Luka hati itu bisa menutup pintu rezeki, pintu berkat bagi kita. Luka hati membuat kita tidak fokus terhadap pekerjaan usaha kita. Luka hati yang terus ada dalam hidup kita membuat Tuhan tidak mengampuni kita. Nah, bagaimana kita pulih dari luka hati yang pertama? Ya jelas, kita harus rela, ya. Kita harus mau melepaskan pengampunan, kita harus mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Sebab jikalau kita tidak bisa memaafkan orang, Tuhan ingat, Tuhan juga tidak bisa memaafkan kita. Untuk bisa pulih dari luka hati kita dengan kekuatan Tuhan, kita harus memaafkan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita melepaskan pengampunan buat mereka. Di samping itu kita juga harus minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita nyimpen amarah, dendam, benci, kita berdosa kepada Tuhan dan kita juga berdosa kepada orang yang di mana kita tidak bisa mengampuni orang itu. Jadi selain kita minta ampun sama Tuhan untuk dendam yang ada pada kita, kita juga melepaskan pengampunan buat orang yang menurut kita bersalah, yang telah menyakiti kita. Maka luka hati kita akan disembuhkan. Dan kita harus belajar untuk apa, saudara? Untuk boleh bebas dari luka hati itu. Karena luka hati itu sampah dalam hidup kita, kotoran dalam hidup kita. Kalau dibiarkan, itu bisa membuat berbagai macam penyakit ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu harus dibuang betul-betul luka hati, sakit hati, dendam, amarah, sehingga sukacita, damai itu menjadi bagian dalam hidup kita. God bless.